Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Dinajar Rofif dari Prodi Teknik Informatika dengan NRP 31245100105. Hari ini kita akan mencoba praktikum 6 pemrograman sel 1 bagian percobaan. Mula-mula kita akan mulai dari percobaan 1, yaitu membuat shell script. Pertama, buatlah file proc01.sh dengan editor nano. Setelah itu masukkan program ini, lalu Ctrl O untuk save dan Ctrl X untuk keluar. Langkah kedua, menjalankan shell menggunakan titik proc01.sh. Untuk melihat hasil tampilannya, kita akan menggunakan echo lalu memanggil nilainya var1 dan echo var2. Langkah selanjutnya kita akan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari currency directory menggunakan cmod +x proc01.sh. Perintah ini yaitu untuk memberi izin agar bisa dijalankan. Perintah selanjutnya /proc01sh. Perintah ini menjalankan script dalam proses terpisah, jadi tidak ditampilkan di shell. Makanya jika kita untuk melihat hasilnya menggunakan echo var1, echo var2, hasilnya kosong. Selanjutnya, apa perbedaan perintah yang dijalankan pada nomor 2 dan perintah yang dijalankan nomor 3? Perintah yang dijalankan nomor 2 itu setelah dieksekusi, hasil eksekusinya tersedia muncul seperti contoh seperti ini. Tapi jika menggunakan cmod +x proc01.sh dan /proc01.sh, setelah dieksekusi, hasil eksekusinya tidak ada karena scriptnya dijalankan dalam proses terpisah, jadi tidak ditampilkan. Seperti ini, kosong jadinya. Selanjutnya kita akan ke percobaan kedua. Pertama, menggunakan variabel pada sel interaktif. Perintah pertama membuat vpt sama dengan poltech. Lalu perintah selanjutnya menggunakan echo $vpt. Poltech penjelasannya yaitu mendeklarasikan variabel vpt dengan nilai string, lalu menampilkan vpt dengan echo. Langkah selanjutnya adalah pemisahan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter $ harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Perintahnya yaitu vpt2 sama dengan poltech elektronika. Ini terjadi comment not found. Kenapa? Karena sel kira komen elektronika ini adalah perintah secara terpisah, bukan variabel. Agar bisa diterima yaitu menggunakan vpt2 sama dengan tanda kutip poltech elektronika tanda kutip tutup, lalu menampilkan echo vpt2 nih poltech elektronika. Lalu yang ketiga, menggabungkan dua variabel atau lebih. Kita buat variabel 1 berisi poltech, variabel 2.2, variabel 3 elektronika. Lalu variabel 4 untuk menggabungkan variabel 1, variabel 2, variabel 3. Lalu tampilkan menggunakan variabel 4. Hasilnya poltech.2 elektronika. Selanjutnya percobaan 3, membaca keyboard. Pertama, menggunakan instruksi read, lalu variabel nama input Amir. Lalu tampilkan menggunakan echo panggil variabel nama. Read di sini digunakan untuk meminta input dari user lalu menyimpannya di variabel nama. Setelah itu menampilkannya menggunakan echo untuk memanggil nilai variabelnya. Lalu langkah kedua yaitu membuat file menggunakan editor nano. Lalu masukkan program ini, lalu save menggunakan Ctrl O, lalu keluar Ctrl X. Terus langkah ketiga kita eksekusi menggunakan /proc02sh.
lalu masukkan datanya. Nama Anda Amir, Jalan Semangka 67, Kota Surabaya. Lalu hasilnya adalah Amir, Jalan Semangka 67 di Surabaya. Lalu langkah keempat, di sini instruksi Eko secara otomatis akan memberikan baris baru. Jadi kita akan menambahkan main end untuk menghilangkan baris barunya. Kita tambahkan di sini, dan di sini. Lalu jalankan menggunakan proc02.sh. Lalu masukkan datanya. Amir, Jalan Semangka 67, lalu Surabaya, hasil seperti ini. Lalu yang keenam, variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Kita mulai dari buat variabel A sama dengan diisi kosong, variabel B tanda kutip 2 diisi kosong. Lalu gabungkan variabel A dan variabel B, tampilkan menggunakan echo, hasilnya tetap kosong. Lalu nomor 7 itu variabel dapat disubstitusikan, pasang backward tanda kutip terbalik. Sebelum itu kita akan perintah pwd dahulu. Perintah pwd di sini digunakan untuk menampilkan directory yang sedang kita gunakan. Lalu buat variabel dir terus backward masukkan pwd, lalu tampilkan hasil menggunakan echo, panggil nama variabel dir. Kenapa hasilnya begini? Karena dir ini menyimpan hasil eksekusi dari pwd, lalu disimpan di dir, hasilnya ini. Setelah itu langkah selanjutnya, langkah ke-8 itu buat script proc03.sh, lalu masukkan program ini, lalu Ctrl O dan keluar Ctrl X, lalu kita panggil hasilnya .proc03.sh. hasilnya nama pengguna aktif adalah root. Hari ini tanggal 16 bulan April dan tahun 2025. Tanggal di sini kita akan memanggil tanggal pada field ketiga. Field ketiga itu tanggal, terus bulan, date. Field kedua itu adalah bulan, tahun, tanggal. Field ke-6 ini harusnya ke-6, hasilnya tahun. Jadi kita gabungkan, hasilnya seperti ini. Lalu apa perbedaan jika menggunakan perbedaan pada percobaan kedua yang menggunakan contoh VPT Poltek dengan read nama? Perbedaan jika ini perbedaannya itu langsung assign nilai ke variabel, sedangkan read nama itu menunggu input terlebih dahulu lalu tampilkan memanggil nama variabel. Selanjutnya percobaan keempat yaitu parameter. Pertama kita akan membuat script proc04.sh, lalu masukkan program ini, yaitu Ctrl Alt Save dan keluar Ctrl X. Yang kedua, eksekusi proc04 tanpa parameter dan 2 parameter dan 4 parameter. Pertama yang tanpa parameter, hasilnya parameter 1 adalah 2, 3, 4. Setelah itu dengan 2 parameter, proc4 Amir Hasan, hasilnya parameter 1 adalah Amir, parameter 2 Hasan, parameter 3 adalah kosong, parameter 4 adalah kosong. Nah itu yang parameter 4, DC Amir Hasan Badu Ali, parameter 1 Amir, 2 Hasan, 3 Badu, 4 Ali. Selanjutnya nomor 3, modifikasi file proc04 dengan menambahkan ini jumlah parameter yang diberikan $pagar, lalu save dengan Ctrl O dan keluar Ctrl X. Yang keempat, eksekusi dengan
titik pro 04 sh, lalu masukkan pro 04 Amir Hasan Batu Ali. Ini adalah jumlah parameter yang kita pakai 4. Jika semuanya terisi hasilnya 4. Selanjutnya modifikasi filenya lagi pro 04. Kita menambahkan total parameter sama bits sama PID. Apa itu PID? PID adalah nomor unik proses yang sedang berjalan. Ditambahkan lalu langkah selanjutnya langkah 6, jalankan pro 06, masukkan titik pro 04 Amir Hasan Batu Ali. Hasilnya ini jumlah parameter 4, yaitu parameter 1 Amir, 2 Hasan, 3 Badu, 4 Ali. Total parameter adalah menggabungkan semuanya, yaitu Amir Hasan Badu Ali. Terus nomor uniknya PID yaitu 2561. Selanjutnya percobaan kelima yaitu status exit. Pertama, string tidak ditemukan. Kita jalankan grep xyz /etc/password. Grep itu perintah untuk mencari teks, xyz itu kata yang dicari. /etc/password itu file sistem yang berisi daftar semua user di Linux. Setelah itu perintahnya echo $ tanda tanya. Jika misal hasilnya 1, hasilnya artinya false. Jika hasilnya kosong, hasilnya true. Langkah kedua, jika string ditemukan, seperti sebelumnya grep, lalu masukkan nama usernya yaitu root, nanti akan muncul. Setelah itu masukkan echo $ tanda tanya, hasilnya benar. Ini gunanya untuk menampilkan exit code di perintah sebelumnya. Lanjutnya percobaan ke-6. Pertama, instruksi dengan exit status 0 yaitu false. Perintah pertama who itu untuk menampilkan daftar user yang login. Yang login hanya 1. Lalu echo $ tanda tanya, hasilnya tidak. Setelah itu perintah selanjutnya who pipe grep root untuk mencari user tertentu dari daftar login. Ini fungsinya untuk mencari user tertentu dari daftar login. Setelah itu echo $ tanda tanya. Langkah kedua, if membandingkan exit status dengan 0 atau false. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok dan v. Ketikkan baris berikut di sel Anda. Kita ketik if kurung buka $ tanda tanya sama dengan 0. Setelah itu dan pemakai tersebut sedang aktif. Terakhir kita masukkan v di sini penutup if, lalu enter. Hasilnya pemakai tersebut sedang aktif karena sedang digunakan ini. Kita sedang menggunakan root ini. Setelah itu selanjutnya nomor 1 dan 2 di atas dapat disederhanakan dengan perintah di bawah menggunakan ini tuh if who pipe grep root tanda panah /dev/null dan echo oke v. Fungsi ini tuh untuk mengarahkan output ke tong sampah ke file ini, ke directory ini, dan tetap memeriksa exit code dari grep. Lalu v ini penutup if. Selanjutnya percobaan ke-7. Pertama membuat script yaitu pro 05 menggunakan nano. Lalu masukkan program ini. Setelah itu save Ctrl O dan keluar Ctrl X. Langkah selanjutnya menjalankannya menggunakan titik pro 05 sh, terus masukkan nama user siapapun maupun yang sedang aktif ataupun tidak. Kita masukkan user yang aktif yaitu root,
lalu akan muncul user sedang aktif. Selanjutnya kita akan masukkan user bernama Rama, muncul Rama tidak aktif. Selanjutnya kita akan memasukkan user bernama student OS. Di sini student OS tidak aktif. Sekian video kali ini, mohon maaf jika kata-kata yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.